Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita lanjutkan topik kita, yaitu tentang langkah pengisian oli dan pengisian refrigeran pada sistem AC. Langkah ini kita lakukan yaitu setelah kita melakukan pemvakuman, kemudian mencari kebocoran, kemudian kita lanjutkan lagi pemvakuman pada sistem AC tersebut. Kemudian baru kita lanjutkan dengan langkah pengisian oli dan pengisian refrigeran. Pertama kita bahas dulu tentang oli kompresor. Ini memiliki fungsi melumasi kompresor agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Oli yang digunakan pada kompresor ini tidak sembarang oli, dia sudah dirancang khusus untuk kompresor sistem AC. Kemudian jenis-jenis oli yang dapat digunakan pada kompresor AC itu ada beberapa macam. Itu tergantung kepada model jenis daripada kompresornya. Yang pertama itu ada ND Oil 8. Ini biasanya digunakan pada kompresor yang memiliki jenis piston dan rotari, yaitu model scroll dan SV. Refrigeran jenis yang digunakan adalah 134A. Cocok untuk pada oli ND Oil 8 ini. Kemudian ada ND Oil 9. Ini digunakan pada kompresor jenis fan dengan refrigerannya 134A. Selanjutnya ada ND Oil 11. Itu dia menggunakan jenis kompresor jenisnya electric driven scroll, tapi dia menggunakan refrigeran jenis 134A atau dia menggunakan R123YF. Selanjutnya yang terakhir adalah ND Oil 12. Ini digunakan pada kompresor jenis piston dan rotari, dan dia menggunakan refrigeran jenis R1234YF atau dia 134A, dan ini digunakan pada kompresor jenis piston dan rotari. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan juga dalam pengisian oli, yaitu adalah berapa banyak oli yang harus kita masukkan. Dia tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Di sini ada ketentuannya. Untuk kompresor baru itu kita isi dengan jumlah 100 ml. Caranya kita kuras oli yang ada di dalam kompresor, kita masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian berapa kekurangannya kita tambah sampai 100 ml, baru kita masukkan kembali ke dalam kompresor. Kemudian untuk komponen-komponen lainnya itu bisa kita lakukan dengan pengukuran. Untuk kondensor 40 ml, kemudian evaporator 40 ml, receiver daya 10 ml, dan penggantian pada pipa-pipa juga 10 ml. Kemudian pengisian refrigeran. Refrigeran ini berfungsi sebagai fluida yang digunakan untuk menyerap panas yang ada pada udara sehingga suhu ruangan menjadi dingin dan bersuhu rendah. Ini dapat Anda lihat kembali pada prinsip kerja sistem AC. Kemudian beberapa jenis refrigeran yang biasanya digunakan di lapangan untuk mobil. Pertama itu adalah refrigeran jenis R134A. Ini paling banyak dipakai karena ini cukup ramah dengan lingkungan. Ini biasanya digunakan pada refrigerasi ruang pendingin, kemudian untuk freon AC mobil, dan juga digunakan untuk blowing agent pada industri busa, aerosol, dan propelan. Ini spesifikasinya kalau kita lihat di sini dia dapat mendidih di temperatur minus 26 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada juga refrigeran yang baru, yaitu R1234YF. Ini adalah refrigeran yang paling baru dan dia lebih ramah lingkungan dan juga memiliki efek rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan 134A. Kemudian ini refrigeran yang ketiga, yaitu R12, dan sekarang tidak boleh digunakan lagi karena dia dianggap merusak lapisan ozon. Dia ini mendidih di temperatur minus 40 derajat Celcius. Oke, kemudian kita bahas langkah-langkah dalam pengisian oli. Yang pertama adalah langkah pengisian oli dapat dilakukan setelah melakukan pemvakuman. Kemudian kita pastikan sistem AC dalam keadaan vakum. Kemudian kita pastikan kedua manifold pasti tertutup dan terkunci, baik yang low dan high. Kemudian pasangkan, ini selangnya sudah terpasang. Yang kita pastikan selang itu terpasang, yang warna merah itu di high dan yang warna biru itu di low.
Kemudian kita masukkan oli ke dalam gelas ukur sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi sudah kita bahas, kondensor 40, evaporator 40, kemudian reservoir dryer dan selang itu 10. Kemudian lebihkan 10 cc untuk setiap kali penambahan oli. Kemudian sebelum kita memasukkan oli, kita harus membuang udara yang ada pada selang yang berwarna kuning karena dia terkoneksi dengan udara luar. Caranya yaitu kita pasangkan selang kuning tadi ke tabung refrigeran, kemudian kita buka katup yang ada pada refrigeran, kemudian kita lepaskan sehingga refrigeran mengalir pada selang kuning. Kemudian di ujung selang kuning itu terdapat pentil, atau kalau tidak ada pentil kita longgarkan ya, ulir pada selang kuning itu sedikit sehingga terdengar berdesis refrigeran keluar dari sana. Nah, setelah keluar refrigeran dari sana kita tutup, kemudian keran atau katup yang ada pada tabung refrigeran kita tutup juga. Kemudian gelas ukur yang sudah berisi oli tadi, selang kuning kita celupkan ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan ketika selang kuning sudah masuk ke gelas ukur, maka gelas ukur kita taruh di tempat yang rata, maka kita buka katup yang berwarna biru secara perlahan-lahan sehingga dan kita lihat oli yang ada di dalam gelas ukur akan terhisap ke dalam selang kuning dan terus ke selang berwarna biru sampai dengan takaran yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita sudah selesai melakukan pengisian oli, baru kita lanjutkan kepada pengisian refrigeran. Pengisian refrigeran, hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jenis refrigeran yang kita pakai, apakah 134A atau R12 atau dia bisa jadi R1234IEF. Kemudian yang perlu kita pastikan itu adalah kedua katup yang high dan low itu dalam keadaan terkunci. Kemudian kita pastikan lagi selang merah terpasang kepada high dan selang biru terpasang kepada low kompresor. Kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada service kentep pada tabung refrigeran. Ya, ini jadi yang kuning kita pasangkan ke tabung refrigeran, sedangkan yang merah dan yang biru kita pasangkan ke low serta yang ke high. Kemudian pada saat mobil dalam keadaan mati, mesin mobil mati ya, maka kita lanjutkan pengisian refrigeran, yaitu dengan cara ketika tabung refrigeran sudah kita buka katupnya ya yang berwarna kuning ini, kemudian refrigeran sudah standby di bagian manifold, itu kita buka di manifold gauge yang berwarna biru. Kemudian kita lihat di manometer ini sampai tekanannya 60 PSI ya, atau 2 kg per cm kuadrat. Dan yang merah dalam keadaan terkunci. Jangan pernah membuka yang katup berwarna merah. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Apa kita lanjutkan? Itu mesin kita hidupkan. Kita hidupkan mesin ya. Kemudian blower ini kita maksimalkan, kemudian pendinginan kita maksimalkan, kemudian kita jaga putaran mesin di RPM 1500 sampai 2000 RPM. Selanjutnya kita lanjutkan pengisian pada sistem AC dengan cara membuka manifold gauge yang berwarna biru. Itu sambil kita melihat pendinginan pada kabin kendaraan, yaitu di kisi-kisi yang ada di depan atau di dashboard. Kemudian jendela ini kita buka semuanya ya, kita turunkan kaca sambil juga kita memperhatikan side glass yang terdapat pada sistem AC dengan 3 indikasi. Kalau dia banyak gelembung berarti freonnya masih kurang, kalau dia bergelembung sesekali berarti sudah cukup, sedangkan kalau dia bending saja itu terlalu banyak. Kemudian sambil kita juga memperhatikan manifold gauge yang berwarna biru itu di tekanan maksimal 32 PSI, kemudian yang manifold gauge berwarna merah itu di tekanan 200 PSI. Nah, kadang-kalanya kita belum mencapai tekanan di manifold gauge yang low-nya itu 32 PSI, tapi yang di merah ini sudah melebihi daripada 250 PSI. Maka jangan lanjutkan dulu pengisian ya. Jangan dilanjutkan dulu pengisian. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga selama pengisian, jangan pernah membuka
katup yang berwarna merah. Jangan pernah, karena ini akan membuat bisa tekanannya terlalu besar balik ke manifold cake, atau dia ini balik ke tabung refrigerannya. Jangan dibuka kartu merah. Yang kita buka itu hanya manifold cake yang berwarna biru. Oke, kemudian jika tekanan di low belum tercapai 32 PSI, kemudian desain gelas itu masih kurang, kemudian temperatur di kabin belum mencapai 13,4 derajat Celcius, sedangkan untuk high ini dia sudah mendekati 500 PSI, itu maka dia harus dihentikan pengisian refrigeran. Ya, jangan dilanjutkan karena ini bisa membuat beberapa komponen menjadi rusak. Makanya kita lakukan tindakan preventif, yaitu dengan menyiram kondensor. Ya, kita siram kondensor dengan air, ya, sampai sambil memperhatikan tekanan pada manifold cake yang berwarna merah. Dia pasti akan turun sampai dia bertekanan di bawah 200 PSI. Ya, ketika dia sudah bertekanan di bawah 200 PSI, maka lanjutkan kembali pengisian refrigeran dengan cara membuka manifold cake yang berwarna biru sampai dia mencukupi 32 PSI. Oke, sesudah selesai, biasanya itu di tekanan 32 PSI untuk tekanan low, dan tekanan merah itu yang high itu di 250 PSI. Biasanya itu sudah mendekati temperatur 13 sampai 14 derajat Celcius pada kabin. Maka lakukanlah matikan AC mobil, kemudian matikan mobil, kemudian tutup servis kentep pada tabung, dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada AC dengan hati-hati. Penting melepaskan selang yang ada pada katup ya, atau valve yang ada pada kompresor atau di selang tekanan tinggi dan rendah, itu dilakukan dengan cepat supaya refrigeran tidak terbuang keluar. Mungkin sekian itu untuk penjelasan cara pengisian oli dan pengisian refrigeran. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.